Ya, selamat pagi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Salam hormat dari PH yang saat ini akan berangkat kembali ke Jakarta untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Selamat pagi juga buat seluruh pejabat-pejabat negeri yang PH cintai dan saya sayangi. Semoga saudara-saudara juga diberkati Tuhan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat melalui Bapak Presiden untuk menjadi pelayan masyarakat, menjaga bangsa dan negara, dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini saya ke Jakarta masih seputar tuduhan yang dituduhkan oleh Tentara Angkatan Laut terhadap PT PNM yang menuduh PT PNM menduga melakukan penyeludupan barang berbahaya, bahan-bahan nuklir, radioaktif yang ekspornya dilarang oleh negara. Selama hampir 3 minggu saudara-saudara bergulir berita-berita ini, banyak yang mendukung, banyak juga yang pro kontra, banyak juga yang masih bingung. Perlu saya sampaikan bahwa 1000% PT PNM tidak ada melakukan penyeludupan terhadap barang berbahaya seperti yang dituduhkan oleh Angkatan Laut. Yang kami ekspor adalah ilmenit. Ilmenit itu adalah salah satu bahan tambang yang diberikan izin oleh negara untuk diekspor ke luar negeri berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, di mana ilmenit tersebut telah diuji keberadaannya oleh laboratorium PT Skopindo yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menguji hasil-hasil tambang yang bisa diekspor ke luar negeri. Jadi di dalam ilmenit tersebut tidak ada seperti yang diberitakan bahwa itu adalah logam tanah jarang, ya. Dan ketika ilmenit kami itu pada bulan Maret akan diekspor, sudah diperiksa oleh laboratorium PT Skopindo, salah satu supplier yang diakui oleh pemerintah dan bersertifikat internasional. Ilmenit yang 15 kontainer tersebut pun sudah dilakukan uji lab yang kedua kali, ya. Karena ada kecurigaan daripada Satgas kemarin katanya dengan uji lab yang dilakukan oleh PT Skopindo, sehingga kita setujui pembukaan daripada segel untuk diuji kembali oleh laboratorium daripada Bea Cukai Pusat, dan dilakukanlah pengujian oleh laboratorium Bea Cukai Pusat, dan hasilnya tidak ada mengandung tanah jarang, logam tanah jarang yang akan diekspor ke luar negeri, sehingga diberikan persetujuan ekspor dan kemudian disegel, gitu loh. Disegel itu, segel kan itu segelnya Bea Cukai sama PT Skopindo. Apa mungkin itu dibuka oleh kru kapal di tengah laut? Kan tidak mungkin lah, kan gitu loh. Kan segelnya kan itu tidak sembarangan gitu loh. Itu segel pemerintah, bukan seperti laboratorium yang dimiliki oleh PT Timah, gitu loh. PT Timah sendiri saja harus melakukan lab ke PT Skopindo. Jadi apa istilahnya kewenangan PT Timah melab kembali hasil yang sudah dilab oleh PT Skopindo? Bagaimana keakuratannya? Karena PT Timah itu memakai laboratorium PT Skopindo yang notabene itulah yang melab barang ilmenit yang 15 kontainer yang kami akan ekspor ke luar negeri, ya. Terhadap pernyataan daripada Satgas PKH yang mengatakan bahwa PT PNM itu tidak kooperatif ketika dibongkar Angkatan Laut kontainernya, perlu saya jelaskan bahwa pembongkaran segel itu tidak boleh sembarangan dilakukan oleh siapapun termasuk Angkatan Laut. Dan
Ngapain kami setujui lagi pembukaan segel barang kami, sementara kami sudah di lab, sudah diperiksa, sudah diberikan izin oleh pemerintah, yaitu bea cukai, ya, sudah melengkapi semua izin kepabeanan, sudah disegel oleh KSOP, ya, sehingga barang kami itu kami anggap sudah melewati segala prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh yang berwenang. Kan itu dasarnya. Kok karena curiga-curiga oleh Angkatan Laut yang belum tentu curiganya itu berdasar hanya karena sakit hati kami harus setujui itu dibongkar segel kami. Kan tidak logis kami menyetujuinya. Barang yang sudah disahkan oleh pemerintah, barang yang sudah resmi, barang yang sudah di lab, masa kami setujui lagi dibongkar segelnya? Itu namanya bodoh, itu seperti itu. Itu makanya kami tidak menyetujui. Kalau pembongkaran segel itu adalah kewenangan daripada bea cukai ataupun Skopindo, atau karena ada ditemukan tindak pidana, itu pun harus melalui surat resmi. Contohnya ketika salah satu barang diduga atau dapat dua alat bukti bahwa betul-betul itu barang, istilahnya barang ilegal atau selundupan. Tetapi tidak boleh hanya menuduh-nuduh begitu saja, kan? Harus ada dua alat bukti. Setelah dua alat bukti itu, naiklah ini ke penyidikan oleh yang berwenang. Ketika naik ini ke penyidikan, maka dari penyidik ya berhak untuk mengajukan istilahnya surat kepada yang berwenang, contoh bea cukai, dan juga ke kita, dan juga ke PT Skopindo untuk melakukan pembukaan segel tersebut. Itulah yang berhak membuka segel. Nanti bea cukai yang diperintahkan atau Skopindo yang diperintahkan untuk membuka segel tersebut. Tidak boleh orang lain, supaya netral. Ini segel kita dipaksa dibuka dengan kata-kata PT PNM tidak kooperatif, tanpa ada surat perintah, tanpa ada surat penyidikan, tanpa ada surat penyitaan. Ya otomatis dong kita tidak mau. Dan pembukaannya pun dilakukan oleh Angkatan Laut. Ini pun mereka lakukan pembukaan oleh tentara tanpa ada surat dari bea cukai, tanpa ada surat dari penyidik, istilah yang berwenang atau PPNS, tanpa ada surat dari kejaksaan, tanpa surat dari pengadilan, tanpa izin dari pemilik barang. Mereka lakukan pembukaan itu di dini hari jam 2 pagi. Di saat orang tertidur. Jadi untuk apa memaksakan kehendak harus membuka segel barang kami itu jam 2 pagi? Kan begitu. Dan pengambilan sampel pun dilakukan jam 3 pagi. Kan gitu loh. Tanpa ada yang melihat. Wah itu kan udah semenang-menang. Semenang-menang itu. Ya bisa aja dia ganti-ganti itu di jalan. Dibawa ke PT Timah. Dan ingat ya PT Timah, kewenangan saudara sebagai surveyor tidak dikasih oleh negara untuk menguji laboratorium terhadap barang-barang mineral tambang, ya. Jadi kalau PT Timah mengeluarkan sesuatu surat, itu saya anggap ilegal. Kalau seandainya mereka kemarin itu mau tes, contoh walaupun tidak resmi dalam pembukaan itu dan sudah melanggar hukum, jangan ke PT Timah, karena PT Timah ini sudah bekerja dengan Satgas. Satgas itu kan untuk PT Timah, jadi tidak netral. Seharusnya ke Lembaga Surveyor Indonesia atau ke bea cukai, kan gitu loh. Jadi supaya fair, jadi kami jangan dianggap melawan, bukan melawan pemerintah, tapi kita meluruskan prosedur pelaksanaan penegakan hukum itu supaya jangan semena-mena. Jangan karena ada kewenangan katanya di Angkatan Laut, kewenangan di mana saya tidak tahu, untuk membuka segel. Ya kalau mencurigai boleh, mencurigai, tapi kan kumpulkan dulu data-data. Kan gitu loh, sudah ada 2 alat bukti, ya. Dan kita juga telah memberikan semua bukti-bukti kita bahwa barang kita adalah legal dan bukan barang ekspor terlarang. Itu kita sudah sampaikan itu kepada Kejaksaan Agung dan kepada petinggi negeri ini. Marilah kita dengan kepala dingin
dan juga dengan profesional dalam menyikapi istilahnya persoalan ini. Jangan membuat buzzer-buzzer yang tidak berdasar, itu justru memperkeruh suasana dan keadaan. Dan saya bisa katakan kepada masyarakat bahwa yang melakukan penyeludupan itu diduga kuat adalah orang yang menangkap kapal kami itu, Letkol inisial RM. Nah, dengan jaringan, ada jaringannya, itu jaringan MH gitu loh. Jadi nanti ini akan saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung karena informasi yang kami dapatkan itu dari intelijen, ya. Dan nanti ini akan diungkap siapa sebenarnya yang melakukan penyeludupan itu. Jadi jangan istilahnya mengkambing hitamkan PT PNM. Kami adalah perusahaan yang taat hukum. Dan ingat, ada sekitar 4 perusahaan Elminit di Bangka Belitung, 4 atau 5 itu. Tapi yang punya izin-izin lengkap dan bisa ekspor hanyalah PT PNM. Coba dicek itu, Angkatan Laut. Tapi yang 3 ini, yang melakukan ekspor ini, kenapa bisa? Berarti ada backingnya. Nah, di sini, ya. Sekali lagi, perusahaan yang punya izin untuk ekspor Elminit di Bangka Belitung dan yang punya izin resmi dan dokumen resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanyalah PT PNM, ya. Dan kita baru mendirikan pabrik di sana dan baru selesai 3 bulan. Dan ini baru pengiriman yang ketiga. Pengiriman pertama loh, oke, tidak masalah. Pengiriman kedua juga oke. Dan ini pengiriman ketiga. Memang kita tidak ada berikan sesuatu kepada Angkatan Laut karena kita kan masih baru, ya. Kalaupun harus dipaksa berbagi yang bagaimana? Kita aja belum, istilahnya operasional perusahaan belum terpenuhi, seharusnya harus sabarlah. Kalaupun harus melakukan hal seperti itu, walaupun itu memang dilarang oleh negara. Tapi kadang-kadang ya seperti itu yang terjadi. Ini perlu saya sampaikan, ini adalah fakta, saudara-saudara. Saya sebagai penasihat hukum PT PNM tidak ada ingin melakukan penjoliman ataupun penggiringan opini ataupun menyakiti siapapun pejabat di negeri ini. Saya berdoa kepada pejabat di negeri ini, semoga Tuhan memberkati saudara dengan jabatan yang saudara pegang, yang diberikan oleh rakyat melalui presiden yang kita cintai ini. Laksanakanlah tugasmu dengan baik untuk melindungi kepentingan bangsa. Kalau seandainya PT PNM melakukan penyeludupan, saya berkata, Poltak Silitonga SHMH sebagai penasihat hukum pertama yang akan memenjarakan semua pengurus PNM kalau ada melakukan kejahatan itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Semoga rakyat Indonesia aman, damai, sejahtera, dan perekonomian kita semakin maju. Walaupun pada saat ini perekonomian kita agak sulit pertumbuhannya, tetapi kita harus dukung bagaimana Bapak Presiden Prabowo untuk menggenjot ekonomi kita supaya naik, supaya kita bangsa Indonesia aman, sejahtera, dan tentram. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Horas.